Sobat Kabar Makassar Petang, kembali lagi bersama saya Sinar Mentari yang akan membawakan berita yang sedang hangat-hangatnya di kota Makassar dan sekitarnya. Kita saksikan berita selengkapnya. Marak hoax loker petugas haji, Biro HKP meminta untuk tetap waspada dan tetap cek di akun media sosial dan website Kementerian Agama. Dalam 2 tahun terakhir, marak informasi palsu atau hoaks seputar lowongan kerja atau seleksi petugas haji di media sosial. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenak Ahmad Fauzin meminta masyarakat untuk waspada, tidak mudah percaya, dan mengeceknya di web atau media sosial Kementerian Agama. Ada beragam bentuk hoaks info lowongan atau seleksi petugas haji, salah satunya pada Facebook Info Terkini 2025. Akun tersebut memposting member logo Kemenak, BUMN, dan Garuda dengan tulisan sebagai berikut. Pemerintah buka pendaftaran rekrutmen haji 2025. Di dalam satu provinsi pemerintah akan memilih 100 orang untuk diberangkatkan ibadah haji. Biaya ditanggung oleh pemerintah. Daftar sekarang juga. Menurutnya, proses seleksi petugas haji 1446 Hijriah atau 2025 Masehi, baik daerah maupun pusat, sudah dilakukan pada November-Desember 2024. Saat ini para peserta sedang menunggu pengumuman seleksi petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi tingkat pusat. Fauzin mengimbau masyarakat untuk waspada pada hoaks seputar loker atau seleksi petugas haji. Apalagi jika ditawarkan untuk mengakses salah satu tautan di dalamnya. Hal itu bisa juga menjadi modus pencurian atau penyalahgunaan data. Dinas Pemadam Kebakaran dan tim penyelamat kunjungan ke Cina. Ini yang dilakukan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar, Hasanuddin bersama rombongan dari Kemendagri Dirjen Binah Wilayah melakukan kunjungan kerja ke Chongqing, Tiongkok, Kamis 16 Januari. Kunjungan ini bertujuan untuk menjajaki kerjasama dalam pengembangan teknologi di bidang pemadam kebakaran. Drone tersebut memiliki kemampuan luar biasa, seperti durasi terbang hingga 25 menit, membawa bahan pemadam berupa air atau foam, ketinggian operasional mencapai 120 meter, dengan koneksi ke selang pemadam berukuran 1 hingga 1,5 inci. Selain itu, drone tersebut memiliki kemampuan menahan tekanan air hingga 8,5 bar, memastikan efisiensi dalam proses pemadaman. Selain fungsi utamanya sebagai alat pemadam, drone ini memiliki kemampuan tambahan, yakni mencegah perambatan api dari titik awal ke lantai lainnya, pelontar otomatis yang dapat memecahkan kaca gedung, memberikan akses masuk bagi alat pemadam atau menciptakan jalur evakuasi darurat. Pengembangan teknologi ini menjadi pengingat bahwa personel pemadam kebakaran perlu beradaptasi dengan kemajuan zaman. Mereka tidak hanya dituntut untuk terampil secara fisik, tetapi juga mampu memahami dan memanfaatkan teknologi canggih dalam menghadapi risiko kebakaran dan penyelamatan. Kunjungan kerja ini diharapkan dapat membuka peluang kolaborasi lebih luas antara Kota Makassar dan Chongqing, khususnya dalam hal inovasi teknologi di bidang penanggulangan kebakaran. Dengan kehadiran teknologi seperti drone pemadam kebakaran, masa depan sektor ini semakin menjanjikan, mengintegrasikan kecepatan, ketepatan, dan keamanan dalam setiap misi penyelamatan. Menyalahgunakan nama BGM, Komandan Distrik Militer Jeneponto menghimbau untuk tetap waspada penipuan berkedok makanan bergizi gratis. Komandan Distrik Militer atau Dandim 1425 Jeneponto, Letkol Infanteri Muhammad Amin, menghimbau masyarakat dan pelaku usaha catering agar mewaspadai penipuan berkedok program makanan bergizi gratis atau MBG yang mencatut nama Badan Gizi Nasional, Kodim, dan Koramil. Himbauan tersebut disampaikan Dandim setelah belakangan ini peristiwa penipuan sejenis ini kerap kali terjadi di beberapa daerah. Menurut Dandim, modus penipuan sejenis ini bisa dilakukan secara beragam dengan mengirimkan calon korbannya bukti transfer palsu. Tak hanya itu, para pelaku penipuan juga kerap menawarkan korbannya dengan melakukan rekrutmen relawan karyawan Badan Gizi Nasional. Bahkan para penipu juga mengiming-imingi calon korbannya
dengan menjanjikan korban sebagai agen supplier untuk bahan kebutuhan pokok yang mengatasnamakan BGN, Kodim, dan Koramil. Penipuan dengan modus serupa juga terjadi di Kota Bojonegoro dan Kota Kediri. Dalam kasus itu, 72 pengusaha makanan diminta memberikan uang jaminan untuk mendapat pesanan makanan untuk program makan bergizi gratis. Namun untuk meyakinkan calon korbannya, para pelaku mencatut nama petinggi TNI agar korban tergiur dengan tawaran kelompok masyarakat atau Popmas. Untuk mencegah kejadian serupa tak terulang kembali, diharapkan agar masyarakat tetap mewaspadai modus ini. Jika ada yang mendapatkan telepon atau pesanan berupa apapun, mengatasnamakan Kodim atau Koramil, agar konfirmasi terlebih dahulu ke Kodim melalui Dandim atau Pasi Intel. IRT di Makassar ditemukan tewas dengan luka lebam dan mulut berbusa. Kita saksikan setelah jeda iklan berikut ini. Kabar Grup Indonesia, media online pertama di Sulawesi Selatan yang diluncurkan pada 29 Agustus 2009 dengan nama kabarmakassar.com. Memiliki 3 dasar perjuangan yang dinamakan trilogi KGI, yaitu Diversity of Content, Diversity of Owner, dan Voice of the Voiceless. Prinsip dasar jurnalistik yang diusungnya adalah berita dibuat atas dasar dan untuk kepentingan umum, disiplin pada verifikasi, dan menjalankan praktek-praktek cover both side pada setiap beritanya. Kini, Kabar Grup Indonesia telah berkembang di beberapa daerah di Indonesia bahkan di Asia. Berbagai penghargaan dan sertifikat yang telah diraih. Hingga meluncurkan produk bisnis. Visi dan misi kami adalah terus-menerus menjadi perusahaan yang terkemuka dalam memberikan informasi digital berbasis kearifan lokal, menjaga dan menghasilkan konten-konten jurnalistik berkualitas, menciptakan informasi yang edukatif dan inspiratif bagi pembaca, menjadi mitra strategis dalam memasarkan produk dan merek perusahaan, memberikan parameter objektif dalam menerjemahkan program promosi produk, maupun sosialisasi kebijakan institusi perusahaan. Berikut catatan sejarah telah dilewati oleh Kabar Grup Indonesia dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2023. Kami percaya bahwa informasi yang akurat dan terpercaya adalah hak setiap individu. Terima kasih telah mempercayai kami sebagai sumber informasi Anda.
Makassar ditemukan tewas dengan luka lebam dan mulut berbusa. Kita tahu itu wisata, tapi kan kita masih mendalami hal-hal yang berkaitan dengan itu. Kalau dari pelaku sendiri kan dia memang ini random karena kan dia lewat terus ada rumah yang pintunya terbuka, dia masuk gitu. Kenal juga enggak, ya hanya niat mau merampok aja istilahnya. Lanjutkan untuk di tempat yang ternyata apakah dalam kondisi terbuka atau sudah pernah masih baru masih. inisial Pak? Udah? Kalau Inisial pelakunya RL, ya usianya 18 tahun. Nah, ini kita sempat hampir dikelabui juga oleh si pelaku yang menyampaikan pada kita bahwa dia di bawah umur katanya, ya bukan orang dewasa, katanya umurnya 16 tahun. Keluarga dari mana dia? Taman Wisata Rita Takalar menjadi tempat untuk pilihan keluarga berlibur bersama. Di akhir pekan, banyak orang sering bingung mencari destinasi wisata yang murah, namun tetap menyenangkan untuk keluarga maupun pasangan muda. Solusinya bisa ditemukan di Taman Wisata Rita, sebuah destinasi pemandian indah yang terletak di Dusun Rita, Desa Kanayeng, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Taman Wisata Rita menawarkan kolam renang yang bersih dengan suasana nyaman, menjadikannya tempat sempurna untuk melepaskan penat. Lokasinya mudah dijangkau, hanya sekitar 7 km dari Polres Galesong Kota, dekat arah Polsek Galesong Selatan. Jika berangkat dari Makassar, pengunjung dapat mengikuti rute melalui Tanjung Bunga menuju Takalar, yang mudah ditemukan di Google Maps. Berdiri sejak 2013, taman wisata ini mampu menampung hingga 5.000 pengunjung, dengan biaya masuk yang sangat terjangkau, hanya 15.000 per orang untuk anak-anak dan dewasa. Sementara itu, balita tidak dikenakan biaya masuk. Adrin, pemilik Taman Wisata Rita, menjelaskan bahwa ia melanjutkan amanah dari sang ayah, Sarifuddin Daengjoa, untuk mengelola dan mengembangkan taman wisata ini. Adrin juga mengungkapkan bahwa taman wisata ini dikelola secara profesional, dengan dukungan 35 pekerja yang bertugas mengawasi kolam renang dan menjaga kebersihan lingkungan. Dengan nuansa cinta dan keindahan alam yang ditawarkan, Taman Wisata Rita menjadi pilihan menarik bagi keluarga dan pasangan muda yang ingin menikmati akhir pekan tanpa harus merogoh kocek yang dalam. Peredaran 48 gram sabu di Sidrap berhasil digagalkan. Polisi telah menangkap pelakunya. Berita ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada kabar Makassar petang hari ini. Saya, Sinar Mentari, dan kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Saksikan terus kabar Makassar petang setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Tim khusus Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan mengamankan seorang pria bernama JD alias Dolar 31 tahun atas dugaan kasus peredaran narkotika jenis sabu seberat 48 gram di Kabupaten Sidrap. Pihak kepolisian menangkap JD di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidrap, Jumat 17 Januari, sekitar pukul 10.45 WITA. Ratna membeberkan bahwa penangkapan JD berawal ketika pihak kepolisian melihat seorang pria yang menunjukkan gelagat mencurigakan. Kemudian saat dilakukan penggeledahan, ditemukan sebuah kantong hitam yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 48 gram dan pelaku mengakui barang haram tersebut adalah miliknya. Akibat perbuatannya, JD dijerat dengan pasal 114 subsidi air, pasal 112, Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.